tahu Ibu DM-nya udah berapa lama ya? Udah 3 tahun, Mbak. Oh, 3 tahun. Itu untuk dietnya bagaimana? Untuk dietnya sih saya sudah bisa ngatur pola makan. Cuma kan saya biasanya ngatur pola makannya sehari-hari gitu, Mbak. Saat ada berpuasa. Jadi nanti kalau misalkan pas berpuasa Ramadan, saya masih bingung, Mbak. Itu dietnya bagaimana dia? Apakah sama seperti sebelum-sebelumnya? Oke, baik. Saya jelaskan ke Ibu nih. Baik, Ibu, di sini. Nih. Nah, di sini untuk diet untuk puasa Ramadan nanti, jadi nanti sebelum Ibu sebelum memasuki bulan puasa, saat persiapan sebelum puasa itu, ini ada beberapa hal yang harus Ibu lakukan gitu nih. Yang pertama itu Ibu bisa konsultasikan pelayanan ke pelayan kesehatan dulu. Ini bagus Ibu. Ini kan karena puasa kan beberapa hari lagi Ibu nih. Jadi, nah memang sebelum puasa, itu wajib konsultasi ke pelayan kesehatan dulu. Nah, kemudian cek gula darahnya. Untuk gula darahnya itu tuh di sini letaknya 90 sampai 140. Kalau misalnya enggak, nah itu kan yang normalnya gitu nih. Kalau misalnya sebelum puasa itu misalnya enggak terkontrol kayak tadi 235 itu disarankan itu tidak melakukan ibadah puasa Ibu. Nah, terus juga untuk makanannya itu sebaiknya Ibu pilih makanan yang mengandung nutrisi yang seimbang, kemudian juga itu termasuk ada protein, kemudian karbohidrat, itu karbohidratnya karbohidrat kompleks Ibu. Kemudian juga ada lemak sehat, terus serat, vitamin, dan juga mineral. Kemudian ini selanjutnya Ibu, di sini ada beberapa kondisi juga nih Ibu yang tidak disarankan untuk puasa. Tadi kan seperti tadi gula darahnya tidak terkontrol, kadang tinggi, kadang rendah. Nah, kemudian juga itu juga selain itu, jadi diabetes mellitus yang diharuskan menggunakan insulin lebih dari 3 kali per hari itu. Nah, itu tuh tidak dianjurkan untuk puasa juga Ibu. Nah, kemudian selain itu juga diabetes dengan kehamilan, terus ada juga sulit merasakan gejala akut komplikasi pada diabetes mellitus, kemudian riwayat komplikasi ketoasidosis juga, dan itu juga ada riwayat kelainan ginjal, kemudian jantung, ada hipertensi, dan juga tadi yang hipoglikemia. Nah, baik Ibu, jadi kan selain ini tadi, Ibu juga di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan nanti saat puasa nanti. Nah, yang pertama itu perhatikan hidrasinya. Jadi, Ibu itu tuh nanti bisa minum 30 sampai 50 cc per kilogram berat badan Ibu itu untuk airnya. Kemudian juga Ibu bisa batasi juga konsumsi makanan olahan dan juga makanan cepat saji yang tinggi kalori, kemudian juga lemak jenuh, garam, dan juga gula. Kemudian ibu juga bisa hindari aktivitas fisik berat saat siang hari. Kemudian juga bisa ibu di pagi hari itu bisa ibu melakukan aktivitas ringan pagi hari setelah atau bisa juga setelah buka puasa. Nah, ibu di sini kebetulan bulan Risma biasanya ngapain? Saya ibu rumah tangga aja sih, Mbak. Cuma nyapu, ngepel. Nah, itu boleh itu dilakukan saat pagi atau mungkin juga setelah puasa itu bisa dilakukan. Nah, kemudian selanjutnya saya juga tetap melakukan pemeriksaan rutin di pemeriksaan gula darah rutin, dan juga untuk jangan lupa juga harus konsultasi obat dengan dokternya yang dihubungi. Nah, kemudian di sini Ibu ada beberapa jenis makanan saat puasa. Itu yang pertama ini kan di sini ada tadi kan saya bilang terbagi tiga gitu nih, karbohidrat, protein, dan juga lemak Ibu. Nah, di sini jadi bisa saat
sahur dan juga saat buka itu makanannya dibagi seperti ini Bu. Terus sebelumnya sudah bisa menghitung kalori kan tadi? Oh, sudah. Oke, baik. Nah, sudah. Jadi, nanti Ibu bisa hitung kalorinya. Itu kalau misalnya karbohidrat itu satu kali makan itu 45 sampai 65%. Kemudian lemaknya 20 sampai 25%. Kemudian proteinnya juga 10 sampai 20%. Nah, kemudian untuk jenis-jenisnya sendiri yang disarankan itu ada dari karbohidrat nih Bu. Ada nasi putih, kemudian ada nasi merah, roti, terus kemudian juga itu disesuaikan sama yang apa yang menurut tadi yang 45 sampai 65% tadi Bu. Nah, kemudian juga di sini sumber lemaknya Ibu. Ini kan 20 sampai 25% nih. Nah, Ibu jenis-jenisnya yang boleh dari itu ada alpukat, yogurt, atau makanan yang diolah gitu dengan cara dipanggang, dikukus, ataupun direbus nih Bu. Kemudian juga untuk proteinnya tadi kan ada 10 sampai 20% Ibu. Nah, untuk proteinnya sendiri itu yang disarankan itu ada yang hewaninya itu ada ayam tanpa kulit, kemudian juga ada daging rendah lemak dan juga ada telur. Nah, kemudian untuk protein nabatinya juga Ibu itu ada kacang-kacangan, kemudian ada tempe dan juga tahu. Tadi sesuaikan lagi dengan jenis yang seperti ini Ibu ya. Begitu pun apa ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, ada Mbak. Tadi kan disuruh hindari aktivitas fisik yang berat. Itu aktivitas fisik yang berat itu bagaimana gitu? Saya ibu rumah tangga. Biasanya kan menyapu, ngepel. Iya, apakah itu mungkin takutnya aktivitas berat jumlahnya nggak tahu. Ya, Ibu yang maksudnya di sini yang untuk aktivitas berat kan tadi kayak gym, kemudian olahraga yang berat-berat. Nah, jadi kalau misalnya pokoknya jadi pokoknya itu kalau misalkan puasa itu bisa hindari di aktivitas di siang hari gitu. Jadi kalau misalnya di saat puasa itu Ibu mau beraktivitas itu disarankannya pagi atau setelah buka. Nah, nanti untuk aktivitasnya tadi kan Ibu apa bilangnya aku Ibu ngepel nih. Nah, itu boleh Ibu kalau misalnya pagi ataupun nanti sore setelah buka puasa itu Ibu. Jadi dihindari itu yang apa beraktivitas yang siang itu Ibu. Kalaupun Ibu mau olahraga seperti jalan santai gitu, nah itu Ibu bisa lakukan setelah berbuka saja Ibu. Nah, ada lagi Bu? Misalkan nih saya nggak bangun sahur itu nggak, itu nanti eh, porsi makan sahurnya bisa saya tambah nggak ya buat di porsi makan berbuka? Jadi Ibu untuk jumlah sama jadwal makannya sendiri kan itu sudah memang sudah ada porsinya masing-masing gitu Ibu. Nah, jadi kalau misalnya sahur itu nggak boleh digabung sama nanti pas buka. Nah, jadi untuk yang sahurnya sendiri itu dari tadi kan yang buka sudah tahu nih cara menghitung kalori itu seberapa nih. Nah, jadi dan kalori itu tuh apa dari kalori ibu itu 40% kalorinya di porsi makan sahur, kemudian 50%-nya di porsi makan berbuka, dan juga 10%-nya di porsi cemilan ibu. Nah, nanti untuk sahurnya itu tidak boleh terlewat gitu nih. Jadi yang 40% sahur itu tidak boleh ditaruh di pas saat ibu berbuka puasa. Jadi nanti untuk pas buka puasa juga, ibu biasanya makan takjil ibu. Nah, nanti itu juga nanti untuk takjilnya itu disarankan yang kurma gitu nih. Disarankannya satu biji kurma ibu. Nah, nanti itu kan ada 50% gitu. Jadi 10% yang untuk takjil, kemudian 50%-nya baru itu makan yang utama ibu. Bu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini Mbak, untuk waktu sahurnya itu baiknya di awal waktu atau mungkin di akhir waktu itu ya Mbak? Mungkin sebelum imsak gitu tuh. Jadi untuk saat minggu disarankan itu mepet imsak dulu karena kan takutnya nanti kalau misalnya ibu dia baru puasa nanti siangnya kan lemas nanti bisa jadi hipoglikemin ibu.
Mungkin seperti itu nih Bu. Jadi nanti makan sahurnya nanti di ujung waktu sahur jadi pas mau imsak. Apakah ada yang ingin tanyakan lagi Bu? Sudah cukup Mbak. Baik Ibu, mungkin pertemuan kita kali ini itu saja Ibu.